Ini ada beberapa FR dari teman-teman yang udah tes. Katanya yang keluar perbandingan senilai dan berbalik nilai ada 3 soal kalau nggak salah. Contoh, si A dapat menempuh Solo Klaten dalam waktu 2 jam dengan kecepatan 30.000 meter per jam. Berapa waktu yang ditempuh jika kecepatannya 80 km per jam? Terus notnya perhatikan satuan pada soal, ada yang belum sama. Oh, yang kayak ini ya. 30.000 meter. Ini meter, yang di sini kilometer. Jadi harus disamakan dulu meter per jam dengan kilometer per jam. Dan pilihan jawaban dalam kilometer per jam. Kemudian TWK-nya. Hanya ada beberapa yang saya ingat. 1. Muhammad Hatta pada saat tidak sejalan lagi dengan Soekarno. Apa yang dilakukannya? Ada opsi dia mengundurkan diri sebagai wapres, dia melaporkan hal itu kepada Belanda dan sebagainya. Kedua, tokoh Panitia 9 yang menjadi perumus dasar negara. Dan teguh, apa nih? Mempertahankan Irian Barat demi tercapainya persatuan nasional adalah. Selainnya, aplikasi Pancasila dalam kehidupan. Terus ada lagi TWK banyak penalaran. Pasal tentang pertahanan negara, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pasal tersebut. Indonesia merdeka lalu dijuluki pahlawan tanpa mahkota siapa? Amnesti, abolisi memerlukan pertimbangan titik-titik. Terus ada 2 kolom. Kolom kiri, jika si A nabung di bank 1 juta dapat bunga 800.000 per tahun. Nah, kolom kanan S sama dengan 18 juta. Jadi kesimpulannya apa? Terus, figural banyak. Duduk melingkar, berhadapan, perbandingan. Jika 20 ekor sapi habis pakan 40. Nah, tetangga kita nitipin sapinya 10, berapa pakan yang diperlukan? TKP-nya pendek-pendek tapi pilihannya agak panjang. Ada kaum mayoritas dan minoritas, tindakannya apa? Terus ada lagi, TWK banyak penalarannya, pasal tentang pertahanan negara, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pasal tersebut. Masuk ke pasal 30, tinggal dicari option yang tepat. Terus ada lagi untuk TWK-nya SDI, kasus kelaparan di Afrika, pasal 29, otonomi daerah, The West Decker. Bahasa Indonesia tentang kalimat yang salah. Terus ada lagi bela negara. TIU-nya deret angkanya sampai ribuan, pecahan minus plus. Duduk melingkar, duduk bersebelahan, gambar yang tidak sesuai, perbandingan berbalik nilai, memakan waktu banget TIU-nya soalnya, deret sampai ratus dan ribuan. TWK tentang pelayanan di hospital, sikap profesional, jawaban-jawabannya hampir sama. Mungkin ini TKP kali ya. Terus ada lagi untuk TWK-nya full penalaran tentang Pancasila dan nasionalisme. TIU-nya figural, silogisme, perbandingan X dan Y, dan soal cerita posisi duduk. Terus ada lagi TIU sebenarnya gak horor teman-teman, hitungannya sangat sederhana. Semua orang bisa jawab. Cuma ya itu waktu habis di TWK dan TKP. Kalian harus dongkrak nilai TKP karena soalnya sulit dan poinnya tinggi. Aku tadi ujian sesi 1. TIU yang keluar deret 4 soal dari satuan sampai ribuan. Tapi mudah cuma langkah 1. Langkah 2 aja. Yang paling banyak gambar ada sekitar 6 soal. Untuk yang lemah hitungan ini sangat diuntungkan. Pecahan sederhana anak SD kelas 4. Perbandingan sederhana. Kemudian mesin bisa memproduksi 200 kertas dalam waktu 3 jam. Kalau 5 jam berapa kertas yang diproduksi? Penjumlahan bilangan cacah dari 0 sampai 10. Posisi duduk melingkar, mudah asal fokus. Silogisme 3 soal. TIU bagi saya yang susah itu penalaran analitis karena soalnya panjang banget. Aku skip, akhirnya kehabisan waktu. Yang hitungan dahsyat itu benar-benar gak ada. Deret
matematika nggak dapat, perbandingan umur nggak dapat, aritmatika sosial nggak dapat. Kemudian TWK-nya pengamalan ya, sila kedua, tapi opsi jawabannya mengecoh karena dibumbu-bumbui dengan sila-sila lainnya. Peran Budi Utomo, sejarah berdirinya SDI. Persamaan Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya dengan RIS. Aku jawab sama-sama berbentuk republik, nggak tahu benar apa enggak. Kemudian kalimat efektif, ide pokok, kesimpulan wacana. Padahal di sana udah jelas banget ada kata oleh karena itu, tapi di pilihan gandanya nggak ada yang mengarah ke situ. Nilai sosial yang ada di cerpen. Cerpennya kira-kira begini, ada anak kecil yang jualan dan penjualannya habis. Dia senang terus mau pulang lewat gang. Terus ada sekelompok yang menghadang langsung memukul. Sampai anak itu setengah sadar, kemudian di sisa tenaganya dia dengar kalimat dasar maling. Aku tadi jawabnya menghakimi tanpa bukti bla bla bla. Soal pertama ini adalah hitungan anak kelas 4 SD. Sebenarnya nggak perlu dicoret-coret juga bisa, ya kan? Kita lihat di sini 5 dibagi 2,5, itu kan 2. Di depannya ada 7,5, ya kaliin 2. Kali 2 berapa? 7,5 kali 2. 15 kan? Kemudian tambahkan dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah 1. 15 tambah 1, 16. Dikurang 6, 10. Nah, gitu. Jadi kita bahas juga yang ini karena kita lagi bahas soal ya. 7, 1/2. Kita rubah ke pecahan biasa. Caranya gimana? 2 kita kalikan dengan 7, tambahkan dengan 1. 2 kali 7, 14, tambah 1, 15 per penyebutnya 2. 15/2 dikali 5, yang 2,5 ini boleh kita tulis 25/10. Atau sama-sama dibagi 5. Ini dapat 5, yang ini dapat 2. Jadi 5/2. Kita rubah ke perkalian. Yang ini 5/2. Kalau mau dirubah ke perkalian ya tinggal kita ganti posisinya. Semula 5/2, rubah ke perkalian menjadi 2/5. Ditambah yang ini 2 dikali setengah. Itu sama artinya 2 bagi 2 kan? 1 dikurang 6. Nah ini masih bisa kita sederhanakan 2 dengan 2. Sama-sama habis dibagi. 5 juga. Sehingga yang tersisa adalah 15 tambah 1 dikurang 6. Yang ini 16 dikurang 6, 10. Soal kedua masih hitungan sederhana, 3/7 dikali 2/8. Karena di sini pembagian, kita rubah ke perkalian. Tinggal kita pindahkan posisinya, 49/3. Ada yang bisa kita sederhanakan, lebih baik disederhanakan terlebih dahulu, agar perkaliannya tidak menghasilkan angka yang besar. Contoh, 3 dengan 3, sama-sama habis dibagi 3. 49 dengan 7, habis dibagi 7. Yang ini dapat 7, yang ini dapat 1. 2 dengan 8, habis dibagi 2. Ini 1, yang ini 4. Sehingga yang tersisa apa? 1 kali 7 per 1 kali 4. 7/4. 7/4 ini masih bisa juga kita sederhanakan ke pecahan campuran. Ini 7, yang ini 4. 7 dibagi 4 bisa 1, ya kan? 1 kali 4, 4 kita kurangin 3. Nah, 3 sudah nggak bisa lagi dibagi 4. Jadi cara nulisnya adalah hasilnya 1, ini sisanya, per pembaginya adalah 4. Nah, gitu. 1, 3/4. Soal ketiga kayak gini. Jika 3x ditambah y lebih dari x dikurang y. Ini kita kumpulkan aja ke ruas kiri. 3x ditambah y, bawa x-nya ke ruas kiri jadi negatif, y-nya juga ya jadi positif. Lebih dari 0. 3x dikurang x. Itu sama saja dengan 3 dikurang 1. 2x. Ditambah y ditambah y. 1y tambah 1y, 2y. Lebih dari 0.
Masih bisa kita bagi atau kita sederhanakan dengan membagi 2. 2x dibagi 2, 1x kan. 1x cukup kita tulis x saja, ditambah 2y bagi 2, 1y atau y saja. Lebih dari 0 bagi 2, tetap 0. Sedangkan kita punya nilai P-nya adalah X tambah Y. X tambah Y-nya lebih dari 0. Kalau begitu, P-nya juga nanti hasilnya lebih dari 0. Q-nya 2. Andai kata kita ambil P-nya bilangan bulat, kan lebih dari 0 itu kan boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Kalau kita ambil P-nya 1, ya, dengan Q-nya 2, berarti kesimpulannya P kurang dari Q, ya nggak? Terus, kalau seandainya kita ambil P-nya 2, Q-nya tetap 2, kesimpulannya apa? P-nya sama dengan Q. Terus, kalau kita ambil P-nya 3, Q-nya tetap 2. Berarti P lebih dari Q. Gitu. Jadi tidak ada hubungan yang tetap antara P dan Q. Sehingga hubungan P dan Q tidak bisa kita tentukan. Saya nggak tahu pilihan jawabannya ini sudah benar atau belum. Yang benar itu adalah hubungan P dan Q tidak bisa ditentukan. Soal keempat, perbandingan kuantitatif. Jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y harga 10 kg beras, maka ya sudah ketahuan jawabannya yang D. X dan Y tidak bisa ditentukan. Kita nggak tahu harga 50 kg semen ini berapa dan harga 10 kg beras itu berapa, ya kan? Sehingga hubungannya tidak bisa kita tentukan. Soal kelima, perbandingan. Jika 20 ekor sapi menghabiskan 40 karung pakan setiap hari. Sapi ini pakan. 20 ekor sapi menghabiskan 40 karung pakan tiap hari. Lalu tetangga pulang kampung dan menitipkan 10 ekor sapinya. Jadi bertambah. Dari 20 yang nitip 10 jadi 30 ekor. Nah, ini pakannya berapa yang dibutuhkan? Pertanyaannya, apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ini adalah perbandingan senilai. Karena makin banyak sapinya, tentu jumlah pakan yang harus disediakan juga harus banyak. Kan gitu. Nah, ini nanti juga bertambah. Kalau perbandingan senilai, kita boleh kali silang atau, nah ini kita misalkan X ya, kita boleh kali silang atau kita buat per kayak gini juga boleh. Ya, jadi 20 per 30 sama dengan 40 per X. Sama-sama habis dibagi 10, coret aja nolnya. Jadi 2 per 3 sama dengan 40 per X. Kali silang aja, 2X sama dengan 3 dikali 40. Ya kan? Atau X sama dengan 3 dikali 40 per 2. 40 dengan 2 habis dibagi. Jadinya berapa? 3 dikali 20, yaitu 6, ya 60 karung. Atau mau kali silang juga boleh, karena dia perbandingan senilai. Cara mengerjakannya kali silang, boleh. Ini kita kali silang ke sini, 20 kali X adalah 20X sama dengan 30 kali 40. 30 kali 40. Jadi X sama dengan 30 kali 40 per 20. Yang ini, 40 bagi 20 kan 2. Jadi X sama dengan 30 kali 2 adalah 60. Hasilnya sama. Jadi terserah teman-teman biasa pakai yang mana. Mau kali silang atau bikin per kayak gini juga boleh. Soal ke-6, jarak, kecepatan, dan waktu. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Sampai pukul 9.45.
dari pukul 6.15. Kita kurangin aja, ini 30, yang ini. Jadi, lama perjalanannya adalah 3 jam 30 menit. Tapi ingat, dia istirahat 1 jam. Ya, kurangin 1 jam. Sehingga, waktunya itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, gitu. Atau 2,5 jam. Kan gitu ya. Yang ditanya adalah jarak. Jarak, kecepatan, ini waktu. Kalau ditanya jarak, berarti kecepatan kita kalikan dengan waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Dikali dengan 2,5 jam. 60 kali 2 kan 120. Ditambah setengah dari 60. 30. Jadi 150 km. Jawabannya yang C.